Selamat pagi anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang larutan buffer, bagian yang kedua. Cara kerja larutan buffer. Larutan penyangga mengandung komponen asam dan komponen basa, sehingga dapat mengikat ion H+ dan OH-. Misalkan larutan buffer asam. Saya ambil contoh CH3COH dengan CH3CO-. Nah, campuran buffer ini berada dalam reaksi kesetimbangan CH3COH menjadi CH3CO- tambah H+. Misalkan ya di sini ada CH3COH, ini merupakan komponen asam, dan CH3CO- ini merupakan komponen basa. Apabila ditambahkan asam atau H+, tentunya H+ ini akan bereaksi dengan komponen basa. Jadi, CH3CO- bereaksi dengan H+ menjadi CH3COH. Ya, di sini penambahannya tentunya asamnya sedikit, ini sedikit, ya. Asamnya ini sedikit. Sehingga ini akan habis. Nah, yang tersisa tentunya di sini adalah CH3CO- dan CH3COOH. Sehingga ini campurannya ya tetap buffer. Sedangkan apabila ditambahkan sedikit basa, OH-, ya. OH- tentunya akan bereaksi dengan komponen asam, yaitu CH3COOH, ya. Ini akan bereaksi membentuk, ya. Jadi CH3COH bereaksi dengan OH- menjadi CH3CO- plus H2O. OH- ini sedikit, sehingga yang tersisa CH3COH, asam lemah, dan CH3COO-, basa konjugasinya. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan buffer basa? Contoh misalkan NH3 dengan NH4+ berada dalam kesetimbangan. Di sini reaksinya adalah NH3 plus H2O membentuk NH4+ ditambah OH-. Misalkan di sini NH3 ini komponen basa, NH4+-nya komponen asam. Apabila ditambahkan asam atau H+, maka H+ ini akan bereaksi tentunya dengan komponen basa NH3 membentuk NH4+. Sedangkan apabila ditambahkan sedikit OH-, sedikit basa, maka ini akan bereaksi dengan komponen asam, yaitu NH4+. Nah, jadi NH4+ bereaksi dengan OH- membentuk NH3 plus H2O. Kita lanjutkan dengan perhitungan pengaruh penambahan asam, basa, dan pengenceran. Bagaimana pengaruh apabila ke dalam larutan buffer ditambahkan sedikit asam, basa, atau pengenceran? Ya, kita hitung. Pertama-tama, kita akan menghitung dahulu pH larutan buffer sebelum ditambahkan asam, sebelum ditambahkan basa, atau sebelum diencerkan, ya. Nah, di sini saya ambil misalkan berapa pH CH3COH, ini asam lemah, dengan CH3COONA garamnya. Nah, karena ini campurannya asam lemah dengan garamnya, jadi untuk menghitung pH-nya ya langsung rumus. Ya, pertama-tama kita cari dahulu molnya 0,1 molar kali 100 mili, ya. CH3COH jadi 10 milimol. CH3CONA juga sama, 0,1 molar kali 100 mili jadi 10 milimol. Baru kita masukkan ke dalam rumus. Ini buffer asam, ya, sebagai berikut. Masukin angkanya. Ka-nya 10 pangkat min 5. Mol asam lemahnya 10 milimol. Mol garamnya 10 milimol. Valensi garamnya, nah garam itu CH3CONA. Yang lemahnya CH3COO-nya. Cuma ada 1. Jadi valensinya adalah 1. Begitu ya. Jadi didapat 10 pangkat min 5. Jadi pH-nya adalah 5. Ya, ingat tadi pH campuran buffer sama dengan 5. Nah, pertanyaan B,
Berapa pH larutan jika ke dalam campuran buffer tadi yang pH-nya 5 ditambahkan 10 ml HCl 0,1 molar. Ya, ini relatif sedikit jumlahnya. Ya. Jadi kita kembali lihat di wadah ini ada CH3COH 10 mmol. Ini merupakan komponen asam. Dan ada CH3COONa 10 mmol. Ini garamnya yang mengandung basa konjugasinya. Nah, bagaimana kalau ditambahkan sedikit asam HCl? Ya, HCl-nya kita cari dulu ya. Di sini 0,1 molar kali 10 ml jadi 1 milimol. Nah, apabila ditambahkan HCl, kita harus berpikir HCl ini kira-kira bereaksi sama yang mana dalam komponen buffer tadi. Ingat, kalau asam dengan asam tidak mungkin bereaksi. Jadi pastilah penambahan HCl ini akan bereaksi dengan garamnya. Atau di sini ada basa konjugasinya. Jadi kita buat reaksinya. CH3COONa ini akan bereaksi dengan HCl menghasilkan CH3COH plus H2O. Kemudian kita setarakan. Cari mol mula-mulanya tadi ya. CH3COONa-nya ini 10 mmol. HCl-nya tadi ini 1 mmol. CH3COOH-nya ini 10 mmol. Nah, kemudian yang bereaksi belum tahu. Lihat sisanya. Nah, kita tentukan dahulu mana reaksi pembatasnya, mana yang habis duluan. Ya. 10 mmol ini bagi koefisiennya 1, ya 10. 1 mmol dibagi koefisiennya 1, berarti 1. Nah, hasil bagi yang terkecil adalah HCl. Berarti HCl, reaksi pembatasnya, yang habis duluan. Berarti di bagian HCl, di sisanya habis. Ya, coret. Punya 1 mmol HCl, supaya habis, artinya yang bereaksi adalah ya 1 mmol juga. Nah, ingat, pada saat bereaksi, gunakan peranan koefisien. Nah, di sini kalau kita lihat ini koefisiennya 1 semua. Maka di sini ya pasti yang bereaksi ya 1 mol semua ya. Di kiri berkurang, di kanan bertambah. Nah, ini 10 kurangi 1 jadi 9 mmol. Kemudian ini 10 tambah 1 jadi 11 mmol. Nah, kalau kita lihat kembali yang ada di sisa ini ada 11 mmol CH3COOH begitu ya. Asam lemah. Dan ada 9 mmol CH3COONa garamnya. Berarti campuran tersebut masih buffer. Jadi untuk mencari pH-nya tinggal masuk rumus buffer. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol garam kali valensi garam. Tinggal kita masukkan angkanya. Ka-nya 10⁻⁵. Mol asam lemahnya ini CH3COOH-nya jadi 11 mmol. Mol garamnya 9 mmol. Valensi garamnya, ini garam. Yang lemahnya CH3CO-nya cuma 1. Ya. Jadi dapat sekian. Jadi pH-nya adalah 5 min log 11/9. Nah, bagaimana sekarang kalau ke dalam campuran buffer tadi yang pH-nya 5 ditambahkan sedikit NaOH yaitu 10 ml 0,1 molar. Kembali lagi, di wadah ini ada CH3COOH 10 mmol, ini komponen asam. Dan ada CH3COONa 10 mmol, ini garamnya yang mengandung basa konjugasinya. Nah, sekarang kalau ditambahkan NaOH, basa kuat. Nah, cari dulu mol NaOH-nya 0,1 molar dikali 10 ml jadi 1 mmol. Nah, kita berpikir kalau ditambahkan NaOH, kira-kira akan bereaksi dengan yang mana? Ya, tentunya ini akan bereaksi dengan komponen asam. Nah, jadi kita buat dulu reaksi antara CH3COH dengan NaOH. Ya. Jadi CH3COH bereaksi dengan NaOH menjadi CH3COONa plus H2O. Setiap reaksi disetarakan. Buat mol mula-mulanya, CH3COH-nya ini 10 mmol, NaOH-nya ini 1 mmol,
CH3CNA-nya 10 milimol. Kemudian yang bereaksi tentunya kita belum tahu ya. Lihat sisanya. Nah, kita tentunya harus menentukan dulu mana reaksi pembatasnya. 10 dibagi koefisiennya 1 ya 10. 1 dibagi koefisiennya 1 ya 1. Jadi hasil bagi yang terkecil adalah NaOH. Berarti reaksi pembatasnya atau yang habis duluan adalah NaOH ya. Di sini habis. Punya 1 milimol supaya habis. Artinya NaOH yang bereaksi adalah 1 milimol. Kemudian pada saat bereaksi kita gunakan peranan koefisien. Kebetulan ini koefisiennya 1 semua. Ya, jadi di sini ya 1 mol, di kiri berkurang. Di sini juga 1 mol, di kanan bertambah. 10 dikurangi 1 ya 9 milimol. Kalau ini 10 tambah 1 11 milimol. Kalau kita lihat kembali, di sini bagian sisa ada apa saja? Di sini ada CH3COOH dan ada CH3COONA. Berarti ini asam lemah dan garamnya. Jadi campuran ini masih berupa larutan buffer. Menghitung pH-nya tinggal masuk rumus pH buffer yang kayak tadi ya. Kita masukkan angkanya, Ka-nya 10 pangkat minus 5. Mol asam lemahnya 9 milimol, mol garamnya 11, valensi garamnya 1. Jadi pH-nya adalah 5 min log 9 per 11. Ya. Nah ingat, log 9 per 11 ini bernilai negatif. Jadi di sini min ini akan jadi tambah. Ya. Jadi di sini bakalan jadi 5, ya kecil sekali. Gitu ya. Asalnya 5, sekarang menjadi 5, ya mungkin 0, sekian lah ya gitu. Jadi bertambah sedikit. Pertanyaan D, berapa pH larutan jika ke dalam larutan buffer tadi ditambahkan 800 ml air ya. Jadi ingat kalau ditambahkan air berarti kedua komponen baik itu asam lemah dan garamnya konsentrasinya dua-duanya berubah ya. Sehingga secara total penambahan air tidak merubah pH larutan buffer. Berarti pH-nya tetap 5. Kapasitas penyangga. Kapasitas penyangga adalah kemampuan suatu larutan penyangga dalam mempertahankan pH larutan. Nah, kapasitas penyangga ini bergantung kepada jumlah mol komponen larutan penyangga. Nah, kapasitas larutan penyangga yang baik apabila perbandingan mol asam dengan basa konjugasinya 1:10 sampai 10:1 ya. Jadi kalau dilihat di rumus ini, nah perbandingan ini maksudnya ya, ini tuh 1:10 atau 10:1. Itu kapasitasnya masih baik, masih dapat dipertahankan dengan sangat baik begitu ya pH-nya. Atau kalau dalam bentuk range pH buffer, jadi pH buffer di sini berkisar antara pKa-1 sampai pKa plus 1. Bagian terakhir yang akan kita pelajari adalah fungsi larutan buffer. Ya. Jadi kita harus bersyukur bahwa dalam tubuh kita banyak sistem buffer. Sehingga tubuh kita cenderung akan tetap sehat. Nah, sistem buffer yang ada dalam tubuh ada apa aja? Nah, kalau dalam cairan intrasel, berarti di dalam sel, ada H2PO4- dan HPO4-2-. Sedangkan di luar sel atau ekstrasel dan dalam darah, itu ada asam karbonat dan bikarbonat. Sehingga karena ada larutan penyangga tadi, pH darah manusia cenderung dapat dipertahankan sekitar 7,4 dalam kondisi yang normal. Kecuali apabila sakit. Apabila mekanisme pengaturan pH dalam darah gagal, misalkan ketika sakit, nah pH darah bisa turun, mungkin di bawah 7 atau naik di atas 7,8. Ya, ini sangat berbahaya. Nah, faktor yang dapat menyebabkan keadaan asidosis atau penurunan pH, misalkan penyakit jantung, ginjal, diabetes,
diare terus-menerus, makan makanan yang berkadar protein tinggi dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan faktor yang dapat menyebabkan alkalosis atau kenaikan pH adalah misalkan di sini muntah yang hebat, hiperventilasi atau bernafas terlalu berlebihan, keadaan cemas, histeris, atau berada di suatu ketinggian yang sangat tinggi. Contoh lain adalah obat tetes mata. Sistem larutan penyangga air mata manusia mempertahankan pH sekitar 7,35. Sehingga obat tetes mata harus dibuat di sekitar pH tersebut agar tidak menimbulkan iritasi. Demikian pula obat suntik ataupun infus. Nah, obat suntik ataupun infus harus dibuat sesuai dengan pH cairan tubuh agar tidak menimbulkan rasa sakit saat dimasukkan ke dalam. Contoh lain adalah pH produk shampoo dan perawatan kulit harus di-buffer di sekitar 4,5 sampai 5 agar tidak menimbulkan ketombe atau pertumbuhan jamur dan bakteri. Nah, larutan penyangga pada air liur mempertahankan pH air liur di sekitar 6,8 agar dapat menetralisir asam dari sisa makanan sehingga tidak merusak email gigi. Nah, buffernya di sini adalah penyangga fosfat. Contoh lain adalah tanaman hidroponik. Hidroponik merupakan metode bercocok tanam dengan menggunakan medium air yang berisi zat hara tanpa menggunakan tanah. Nah, salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman hidroponik atau penyerapan unsur hara adalah pH larutan nutrisinya, yaitu berkisar pada pH antara 5,5 sampai 6,5 tergantung tanamannya. Secara umum, pH optimum 6. Nah, untuk itu diperlukan larutan buffer, misalkan KH2PO4 dan K2HPO4. Terakhir, peran larutan buffer dalam industri makanan. Misalkan dalam industri pengalingan buah-buahan, diperlukan larutan buffer sebagai pengawet yang mengatur tingkat keasaman atau pH, sehingga tidak mudah rusak oleh bakteri. Misalkan, larutan buffernya adalah asam sitrat dengan natrium sitrat.